Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pembahasan kitab Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id Ibn Abdul Hadi hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan ya amalannya isim fa'il, isim maf'ul yang kemarin, terus sifatul musyabbahah dan kita sudah ambil terakhir itu siagul mubalaghah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wansib bidil i'malit liwan wakhfidi wa huwa li nasbi ma siwahu muqtadi. Baik. Ini bait 435. Kata beliau wansib bidil i'mali tilwa wakhfid wa huwa li nasbi ma siwahu muqtadi. Ini perkara mudah, alhamdulillah, kan antum sudah tahu kan idhofah lafdhiyah. Iya. Nasablah dengan amalan ini. Nasablah dengan amalan ini, yaitu isim fa'il, sifat siagul mubalaghah yang kemarin itu boleh antum nasab setelahnya. Iya. Boleh antum nasab setelahnya, itu nasab kata yang ikut setelahnya. Kata yang ikut setelahnya. Wakhfid, dan boleh antum jar. Dan antum bilang doribu Zaidan, doribu Zaidin. Boleh. Boleh nasab. Wa huwa linasbi ma siwahu muqtadi. Dan wajib nasab apa yang selainnya jika memiliki dua maf'ul. Maf'ul pertama mudhaf ilaih, maf'ul kedua menjadi mansub. Ini ya maksudnya. Ada yang gini, kadang itu ada yang punya satu maf'ul. Kalau punya satu maf'ul, sudah. Ya kan? Antum boleh nasab, boleh jar. Tapi kalau punya dua maf'ul, ya sudah, yang satu itu antum jar, nasab saja yang kedua. Maf'ul keduanya. Sama dengan pembahasan masdar, mubtada khobar yang kemasukan donna. Kan dinasab di atas dua maf'ul, kan begitu. Tapi kalau dijadikan fi'ilnya fi'il majhul, dijadikan fi'ilnya menjadi fi'il majhul, maka yang pertama rofa, yang kedua tetap di nasab. Sama juga dengan ini. Cuman bedanya kalau di pembahasan naib fa'il rofa, kalau pembahasan mudhaf nilai jar, kemudian yang kedua nasab. Dipahamkan? Itu yang disebutkan. Iya, terus. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala انصب بهذا الاسم الذي يعمل عمل الفعل نحو هذا ضارب زيدا أو اخفض به نحو هذا ضارب زيد وهو لنصب ما سواه مقتضي إذا كان اسم الفاعل مما ينصب مفعولين فتضيف الأول وتنصب الثاني قولا واحدا نحو زيد ظان عمرو قائما ولك أن تقول زيد ظان عمرا قائما وإن كان للماضي فلا ينصب الاثنين بل يجب أن نضيف الأول نحو زيد ظان محمد قائما أمس لأنه لا يمكن حذف المفعول الثاني ولا يمكن أن نضيفه فلذلك منهم من قال إضافته إلى الأول جعلته كالمحلى بأل بسبب الطول في الإضافة ومنهم من قال إن كان للماضي فلا يعمل فيقدر فعل لقائم تقول زيد ظان محمد ظنه قائما فيكون قائما مفعول به لفعل محذوف والأول أسهل والمسوغ الإضافة وطلبه للمفعول الثاني. Kata beliau, nasabkan dengan isim ini, yaitu yang beramal amalan fi'il, contohnya hada doribun zaidan, atau jarkan dengannya, contohnya hada doribu zaidin. Dia untuk nasab apa yang selainnya itu mengharuskan maksudnya mewajibkan nasab yang selainnya.
Yaitu kalau isim fa'ilnya itu dari yang menasab dua maf'ul, maka diidofakan yang pertama, dinasab yang kedua. Satu pendapat di sini, maksudnya kesepakatan. Ya, ini qaulan wahidan, satu pendapat. Artinya tidak ada khilaf. Contohnya, Zaidun dhonu amrin qa'iman, boleh. Walaka antakul Zaidun dhonun amron qa'iman. Kan begitu kan? Iya. Wa in kana lil madi fala yansibul itsnain. Tapi kalau dia bermakna madi, maknanya lampau ya, maka tidak menasab ya, maka dia tidak menasab keduanya. Bal yajibu an nudhifal awal, bahkan wajib kita sandarkan yang pertama, Zaidun dhonu Muhammadin qaima amsi. Berarti tadi itu boleh dua pilihan kalau maknanya hal atau apa? Istiqbal. Kalau dia bermakna madi, maka wajib dijer yang pertama, dinasab yang kedua. Li'annahu la yumkin hadful maf'ul tsani. Kan tidak mungkin menghilangkan maf'ul tsani. Wala yumkin an nudhifahu. Tidak mungkin juga kita mengidofakannya. Maf'ul kedua maksudnya. Tidak mungkin. Iya. Yeah. Tidak mungkin kita menghilangkan maf'ul tsani karena dia butuh dua maf'ul. Tidak mungkin juga kita idofakan karena sudah diidofakan yang pertama. Iya. Yeah. Kemudian palidhalika, oleh karena itulah, minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata, idhafatuhu ilal awwali ja'alathu kal mahalli bi'al. Oleh karena itu di antara mereka ada yang mengatakan, idhafanya kepada yang pertama menjadikannya seperti dia yang kemasukan al. Disebabkan karena panjang dalam idhafah. Di antara mereka ada yang mengatakan, kalau maknanya madi, maka tidak beramal, maka ditakdirkan ada fi'il untuk qaim. Taqulu Zaidun dhonu Muhammadin dhonnahu qa'ima. Jadi dia takdirkan ada apa? Fi'il lagi mahdhuf. Fi'il lagi. Terserah antum nanti mau amalkan yang mana. Apakah antum katakan iya, pertama sudah seperti beral sehingga tidak diidofakan lagi, atau yang kedua antum amalkan fi'il mahdhuf. Kan tidak bisa diidofakan. Tidak bisa didopakan. Maka antum bisa jadikan dia apa? Sebagai maf'ul untuk fi'il yang dihilangkan. Fayakunu qa'iman maf'ul bihi li fi'ilin mahdhuf. Tapi yang pertama lebih mudah. Artinya antum katakan dia seperti isim yang kemasukan al, sehingga yang kedua ya tidak bisa lagi menjadi mudhafun ilaih, ya kan? Itu lebih mudah, ya. Dan yang membolehkannya idhofah. Membolehkannya adalah idhofah wa talabuhu lil maf'ul tsani. Watolabuhu lil maf'ul tsani. Yang membolehkan dia ya seperti beral ya adalah idhofah, karena idhofah itu pengganti dari al. Idhofah itu kan menyempurnakan isim, sebagaimana al menyempurnakan apa? Isim. Iya, menyempurnakan isim, dan dia mencari juga maf'ul yang kedua. Mencari maf'ul yang kedua. Ini dari pembahasan penulis ini. Jadi pada dasarnya itu kata setelah isim fa'il atau siagul mubalaghah bisa nasab bisa jar. Setelah itu bagaimana kalau isim dia butuh dua maf'ul? Itu saja. Kalau dia butuh dua maf'ul. Maka boleh katakan kalau dia butuh dua maf'ul, maka iya. Beliau katakan yang diidofakan yang pertama. Yang kedua apa? Nasab. Dan ini lebih cocok ini karena seperti naib fa'il. Kalau fi'ilnya muta'addi kepada dua, yang menjadi naibul fa'il mana? Kalau di kita di matan bahkan di mutamimah disebutkan. Yang jadi maf'ulnya, naib fa'il adalah maf'ul pertama. Yang kedua tetap menjadi maf'ulun bih. Itu yang sudah lewat bersama kita. Terus ثم قال الناظم رحمه الله وجرر أو انصب تابع الذي خفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. Nah, kata beliau wajrur awinsib tabi'al ladin khafad. Masya Allah. Sekarang pembahasan tabi'nya. Tadi kan pembahasan maf'ul kedua. Paham kan? Atau maf'ul pertama saja. Maf'ul pertama jelas ya, boleh nasab boleh jar. Boleh nasab boleh jar. Kalau dua maf'ul, pertama dijar, kedua nasab. Sekarang gimana kalau dia ada tabi'nya?
antum ikutkan kemana? Tentunya kan namanya tabi itu bisa ikut ke lafat, bisa ikut ke mahal, kan sudah lewat juga itu. Makanya kata beliau, jerlah atau nasablah, ya, lafat yang mengikuti lafat yang jer, seperti yang beliau contohkan di buku, ya, jahin wa malan man nahab, ya, jahin wa malan man nahab, iya, bisa nasab, bisa antum jer, bisa malan, bisa malin, bisa malan, bisa malin. Terus ثم قال الشارح حفظه الله: لك في تابع المعمول اسم الفاعل المجرور بالمضاف الجار إتباعا لللفظ نحو هذا ضارب زيد وعمر. النصب إتباعا للمحل نحو هذا ضارب زيد وعمرا. وهذا إنما يكون في اسم الفاعل العامل، لأنك لو قلت هذا ضارب زيد أمس فلك في زيد وجه واحد وهو الإضافة، لأن اسم الفاعل لا يعمل في هذه الحالة. baik. Kata beliau, laka boleh bagi kamu fitabi maf'ul isim fa'il, boleh bagi antum pada pengikut maf'ul isim fa'il majrur yang boleh isim fa'il majrur dengan mudhaf jer karena ikut ke lafaz. Contoh hadza daribu zaidin wa amrin. Boleh. Nasab ikut kepada kedudukan. Contoh hadza daribu zaidin wa amron, karena kedudukannya zaidin adalah apa? Mansub. Wahada, dan ini innama yakunu fismil fa'il amil. Masya Allah. Ini terjadi pada isim fa'il yang beramal. Li'annaka law qulta, karena sesungguhnya kamu kalau berkata hada daribu zaidin amsi, beramal atau tidak? Beramal atau tidak ini? Tidak. Ini contoh, tidak beramal. Kenapa? Karena isim fa'il tidak beramal kalau bermakna apa? Mati. Kan begitu? Apalagi tanpa al. Kalau beral kan beramal secara mutlak. Ini tanpa al. Jadi itu tadi itu boleh dua begitu. Antum lakukan begitu. Kalau apa? Isim fa'ilnya beramal. Kalau tidak beramal, ya. Kalau antum berkatakan begini, falaka fi Zaid, boleh bagi kamu pada Zaid wajhun wahid, satu sisi saja. Wahul idhofah, itu idhofah kan? Kan kalau tidak beramal berarti dia mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Jadi satu sisi saja. Li'anna ismil fa'il la ya'malu fi hadzal halah. Kan isim fa'il tidak beramal pada keadaan ini karena dia bermakna mati. Kan dia bermakna mati. Terus ثم قال الناظم رحمه الله: وكل ما قرر لاسم الفاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. Masya Allah. Kata beliau, semua yang ditetapkan untuk isim fa'il dapat diperlakukan terhadap isim maf'ul tanpa tafadul, tanpa ada perbedaan. Iya kan? Kan memang begitu. Isim fa'il, isim maf'ul, kalau beramal mutlak. Paham kan? Kalau tidak beramal dengan dua syarat. Syarat pertama harus bermakna hal atau istiqbal, syarat kedua harus diadai itimatnya. Dipahami ini kan? Pokoknya sama, tidak ada perbedaan. Terus ثم قال الشارح رحمه الله: أولا اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول نحو مضروب، ومن غير الثلاثي على زينة المضارع مع فتح ما قبل الآخر نحو منطلق. وكل ما قرر لاسم الفاعل يجعل لاسم المفعول، فإن كان بأل عمل مطلقا نحو جاء المضروب عبده أمس. وإن كان بدون أل عمل بشرطين: الأول أن يكون للحال أو الاستقبال، الثاني أن يعتمد نحو أمضروب الزيدان الآن أو غدا. baik. Yang pertama isim maf'ul dari thulati di atas wazan maf'ul. Contohnya madrub. Dan dari selain thulati di atas wazan mudhari bersama di fathah apa yang sebelum akhir, iya kan? Iya, di atas wazan fil mudhari, kemudian tambahkan di awal mim yang di dhammah, sebelum akhir antum apa? Fathah. Kalau di awal mim di dhammah, sebelum akhir di kasrah, itu isim fa'il. Sama persis ini.
Seperti muntolak isim maf'ul, kalau muntolik isim fa'il. Wa kullu ma kurrira ismi fa'il yuj'alul ismi maf'ul. Setiap yang ditetapkan untuk isim fa'il dijadikan untuk isim maf'ul, yaitu fi in kana bi al amila mutlaqa. Nah, ja'al madrubu abduhu amsi, boleh. Amsi saja boleh, apalagi al-an au godan. Fa in kana biduni al beramal dengan dua syarat, harus bermakna hal atau istiqbal, harus bersandar pada hal-hal yang telah lewat penyebutannya. Amadrubun az-zaidani al-ana au godan, yaitu bersandar pada isim faham. Terus ثم قال الناظم رحمه الله فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. baik, maka dia kata penulis seperti isim, maka dia seperti fiil yang dibuat untuk isim maf'ul, itu fiil majhul. Ia seperti fiil yang dibuat untuk maf'ul. Kan ada namanya, dia seperti fiil yang dibuat untuk maf'ul. Kan fiil yang dibuat untuk maf'ul adalah namanya fiil majhul maksudnya. Itu dia fiil majhul dalam maknanya. Itu artinya duribakan yang dipukul. Madrub artinya apa? Dipukul. Begitu artinya. Sama-sama maknanya. Iya. Contohnya adalah kal mu'to kafafan yaktafi, seperti al mu'to kafafan yaktafi, orang yang diberi secukupnya akan merasa cukup, diberi, mu'to, diberi. Iya. Terus ثم قال الشارح حفظه الله يعني أن اسم المفعول كالفعل الذي صيغ للمفعول كمغير الصيغة في المعنى والعمل. فكما تقول ضرب الزيدان تقول أمضروب الزيدان، فالزيدان نائب فاعل في المثالين. فإن كان الفعل ينصب مفعولين فيرفع أحدهما على أنه نائب فاعل وينصب الآخر نحو المعطى كفافا يكتفي. المعطى مبتدأ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الألف واللام، لأن الألف واللام في اسم المفعول موصول، وكفافا مفعول ثان، ويكتفي خبر. فإن كان الفعل ينصب ثلاثة مفاعيل فيرفع الأول على أنه نائب فاعل وينصب البقية نحو زيد معلم أبوه عمرا قائما. selesai. Kata beliau yaitu isim maf'ul seperti fiil yang dibentuk untuk maf'ulnya, yaitu kamu goyarus siga fil makna, seperti yang diubah bentuk lafadznya dalam makna dan dalam amalan, sama-sama naibul fa'il. Sebagaimana kamu katakan duribaz zaidan, kamu katakan amadrubuz zaidan. Maka zaidan naib fa'il pada dua contoh ini. Paham kan? Pada dua contoh ini. Kalau fiilnya menasab dua maf'ul, maka diropa salah satunya di atas naibul fa'il. Kemudian dinasab yang lain. Contoh al-mu'ta kafafan yaktafi. Mu'ta mubtada dan naib fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada alif dan lam. Oh, bisa ini kembali kepada alif lam nih. Karena alif dan lam di situ alif dan lam pada isim maf'ul adalah apa? Mausul. Isim. Iya, bisa kembali dhamir. Kafafan maf'ul tsani yaktafi khobarnya. Yaktafi khobarnya. Kalau fiilnya menasab 3 maf'ul, maka diropa yang pertama sebagai naibul fa'il, nasab yang sisanya. Itu kedua, ketiga dinasab. Contoh Zaidun mu'lamun abuhu rofa, amron qaiman nasab sebagai maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Terus ثم قال الناظم رحمه الله وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. Kata beliau, ini pembahasan penutup untuk isim fa'il, isim maf'ul, siagul mubalaghah. Wa qad yudhafu dha ila ismin murtafi' ma'nan ka mahmudil maqasidil wari'. Kata beliau, dan kadang diidhofakan kepada isim yang marfu secara makna, seperti contoh mahmudul maqasidi al wari'. Ya, ini pembahasan terakhir. Jadi kadang dia diidhofakan isim maf'ul itu ya, kadang diidhofakan isim maf'ul itu ke marfu'nya makna. Ya, seperti dulu kemarin. Isim fa'il. Isim fa'il kan kadang antum idhofakan kepada setelahnya yang marfu. Paham kan? Isim fa'il kan? Sama juga isim maf'ul juga kadang seperti itu. Idhofah apa namanya?
idhofah apa namanya? Lafdiyah. Kan di idhofah lafdiyah itu ada isim fa'il atau isim maf'ul. Idhofah lafdiyah. Terus ثم قال الشارح حفظه الله قد يضاف اسم المفعول إلى مرفوعه في المعنى نحو الورع محمود المقاصد أصلها الورع محمودة مقاصده فلما أردنا الإضافة حذفنا الضمير وأتينا بأل بدلا عنه ومثله زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد ولا يكون هذا من إضافة اسم المفعول إلى نائب الفاعل وإنما قبل الإضافة يحمل اسم المفعول ضميرا مستترا فيكون نائب فاعل فأشبه الصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه kalau ditanwin wajahahu. زيد حسن وجهه فلك في Boleh وجهه wajuhuhu dah. Terus. فلك في وجهه ثلاث حالات الأول الرفع على الفاعلية الثاني والنصب على الشبيه بالمفعولية والثالث والجر فإذا جر فيكون فاعل حسن ضميرا مستترا. Baik. Kata beliau, kadang didopakan isim maf'ul kepada marfu'nya secara makna. Contoh al-wari'u mahmudul maqasidi. Asalnya al-wari'u mahmudatun maqasiduhu. Asalnya gitu, maqasiduhu. Kalau kita ingin idopakan, maka kita hilangkan domir. Dan kita datangkan dengan al sebagai ganti dari domir. Contohnya Zaidun madrubun abduhu. Zaidun madrubul abdi. Jadi kalau antum mau jadikan dia mudhafun ilai, taruhkan al. Dipahami ini? Taruhkan dia apa? Al. Sebagai pengganti dari domir yang dihilangkan. Sebagai pengganti dari domir yang dihilangkan. Dan tidak akan terjadi dari idhofah ini, yaitu idhofah isim maf'ul kepada naibul fa'il. Tiada lain sebelum idhofah dipikulkan, dimasukkan dulu pada isim maf'ul itu domir mustatir. Jadi kalau antum mau idhofakan, maka pada isim maf'ul itu terdapat domir yang mustatir. Terdapat domir yang mustatir. Maka dia menjadi naib fa'il sehingga mirip dengan sifatul musyabbah. Sifatul musyabbah kan sudah lewat atau belum? Akan datang bersama kita sifatul musyabbah, tapi sudah lewat di buku sebelumnya. Sifatul musyabbah setelahnya itu boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, dan boleh dibaca apa? Jer. Mirip isim maf'ul ini dengan sifatul musyabbah. Kenapa tidak mirip dengan isim fa'il? Karena isim fa'il menasab maf'ul. Sementara sifat musyabbah tidak pernah menasab maf'ul. Paham kan? Kalau dia menasab maf'ul, maka namanya musyabbah bil maf'ul bih. Sudah lewat kan? Musyabbah bil maf'ul bih. Iya. Maka mirip dengan sifat musyabbah. Contoh, Zaidun hasanun wajah. Boleh bagi kamu pada kata wajah tiga keadaan. Rofa sebagai fa'ilnya. Ya. Sebagai fa'il untuk Hasan. Sifat musyabbah untuk Hasan. Rofa ya nasab sebagai syabih bil maf'ul bih. Menyerupai maf'ul bih. Boleh jer. Kalau antum jer, maka fa'il Hasan domir mustatir. Terus. ثم قال الشارح حفظه الله وقد يضاف ذا إشارة إلى تفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل في الإضافة إلى مرفوعه فاسم الفاعل إن كان مأخوذا من فعل قاصر جازت إضافته باتفاق نحو طاهر القلب وضامر البطن لكن ينتقل من اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة وإن كان مأخوذا من فعل ينصب مفعولين كظن وأخواتها فلا يجوز أن يضاف إلى فاعله باتفاق وإن كان مأخوذا من فعل يتعدى إلى مفعول واحد فأكثر النحاة على المنع. Baik, selesai. Ini pembahasannya. Kata beliau, kadang diidhofakan ini isyarat kepada bersendirinya isim maf'ul dari isim fa'il dalam idhofah kepada marfu'nya. Berarti kita bisa pahami isim fa'il tidak diidhofakan pada marfu'nya.
Isim fa'il itu rata-rata idhofah kepada mansubnya. Doribu Zaidan, Zaidin. Kan mansubnya itu. Tapi kalau isim maf'ul boleh marfu'nya. Kan naibul fa'il kan jadi dia kan tidak jadi maf'ul. Walaupun sebenarnya pada dasarnya itu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia tadinya menjadi naibul fa'il. Jadi bersendiri dia bolehnya bersandar kepada marfu isim fa'il dari isim fa'ilnya. Ya, marfu beda dengan isim fa'ilnya dalam idhofah. Isim fa'il kalau dia diambil dari fi'il lazim boleh idhofah berdasarkan kesepakatan. Nah, isim fa'il kalau dia diambil dari fi'il qasir, fi'il lazim, maka boleh diidhofakan berdasarkan kesepakatan. Nah, tahirul qalbi, dhamirul batni. Cuman akan berpindah dari isim fa'il ke sifatul musyabbah. Itu dia. Artinya gini. Isim fa'il kalau idhofah kepada marfu, sudah, tidak jadi isim fa'il. Itu sifatul musyabbah. Karena biasanya isim fa'il itu idhofah kemana? Ke maf'ul. Jadi bagaimana kalau kita dapat ada isim fa'il idhofah ke marfu'nya? Kita bilang apa? Berubah dari isim fa'il menjadi sifatul musyabbah. Itu faedah di sini. Iya. Kalau diambil dari fi'il menasab dua maf'ul seperti donna dan saudara-saudarinya, maka tidak boleh diidhofakan kepada fa'ilnya berdasarkan kesepakatan. Itu untuk isim fa'il. Itu untuk isim fa'il. Tidak boleh diidhofakan kepada fa'ilnya berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau dia butuh dua maf'ul. Wa in kana ma'khudan min fi'lin yata'adda ila maf'ulin wahid. Sekarang, bagaimana kalau diambil dari fi'il yang muta'addi ke satu maf'ul? Tadi kan kalau dua maf'ul tidak boleh diidhofakan kepada fa'ilnya. Sepakat. Paham kan? Kalau dia lazim, maka boleh diidhofakan kepada boleh diidhofakan pada fa'ilnya, marfu'nya, tapi berubah dari isim fa'il menjadi sifatul musyabbah. Sekarang, bagaimana sisa satu keadaan? Bagaimana kalau dia butuh kepada satu maf'ul? Fa'aktsarun nuha alal man'i. Kebanyakan ahli nahwu tidak membolehkan diidhofakan pada fa'ilnya. Tidak membolehkan idhofah kepada apa? Fa'ilnya. Harus dia idhofah kepada siapa? Maf'ul. Beda kalau isim maf'ul dibolehkan. Isim maf'ul dibolehkan. Antum paham ini? Jadi belum malah di sini tidak fokus bahas isim maf'ul. Karena kan sudah jelas sebenarnya isim maf'ul boleh diidhofakan pada marfu'nya. Yang sekarang menjadi naibul fa'il. Inilah perbedaannya antara dia dan isim fa'il. Isim fa'il kalau merofama memudhof ilaih memudhof kepada isim kepada fa'il, nah, isim fa'il mudhof kepada fa'il, maka jadi sifatul musyabbah. Paham kan? Terus, bagaimana kalau dia butuh satu maf'ul? Itu untuk fi'il lazim. Untuk fi'il lazim sudah pasti. Jadi sifatul musyabbah. Untuk yang bukan kalau butuh dua maf'ul, maka ini tidak pernah mengidhofakan kepada fa'ilnya secara mutlak, ittifaq. Ya, kalau dia diambil dari fi'il butuh kepada satu maf'ul, kebanyakan juga ahli nahwu tidak membolehkan. Kan tadi kan kalau butuh dua maf'ul, sepakat tidak boleh. Kalau butuh satu maf'ul, juga kebanyakan ahli nahwu tidak membolehkan. Tidak membolehkan idhofah kepada fa'il. Ini yang belum sebutkan. Selesai. Setelah itu kita akan masuk pembahasan sorof, ya, untuk bangunan masdar. Untuk bangunan masdar, pembahasan sorof untuk bangunan masdar, kemudian pembahasan sorof untuk bangunan isim fa'il, isim maf'ul, dan sifatul musyabbah. Jadi kita akan bahas sorof insyaallah di wazan-wazan berikutnya. Dan itu kalau sorof biasanya kita akan ambil banyak bait syair. Karena hanya mengenal wazan. Hanya mengenal wazan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta